saya secara tulus ingin mengucapkan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo atas kejadian ini. Terutamanya permohonan maaf akibat kelalaian saya tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja jajaran di bawah saya, sehingga harus berurusan dengan hukum. Kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan beserta jajaran DPP PDI Perjuangan, di mana sejak tahun 2010 saya dipercaya menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan, saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan. Halo sahabat Inspirasi News. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memohon untuk mendapat vonis bebas dari majelis hakim. Ia meminta untuk mengakhiri penderitaannya dengan vonis bebas. Oleh karena itu, permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, serta permohonan keluarga besar saya kepada majelis hakim yang mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan, kata Juliari saat membacakan nota pembelaan di Gedung KPK Jakarta dikutip dari Antara pada Senin 9 Agustus 2021. Sidang pembacaan pledoi dilakukan menggunakan voice conference, di mana Juliari dan sebagian penasehat hukum ada di Gedung KPK, sedangkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Majelis Hakim dan sebagian penasehat hukum Juliari ada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan majelis yang mulia akan teramat besar dampaknya bagi keluarga saya, terutama anak-anak saya yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka, ucap Juliari. Juliari meyakini bahwa hanya majelis hakim yang dapat mengakhiri penderitaan lahir dan batin dari keluarganya yang sudah menderita. Tidak hanya dipermalukan, tapi juga dihujat untuk sesuatu yang mereka tidak mengerti. Badai kebencian dan hujatan akan berakhir tergantung dengan putusan dari majelis hakim, ujar Juliari menambahkan. Ia pun mengaku menyesal telah menyusahkan banyak pihak akibat perkara yang menjeratnya tersebut. Sebagai seorang anak yang lahir, saya dibesarkan di tengah keluarga yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan, dan tidak pernah sedikit pun saya memiliki niat atau terlintas saya untuk korupsi, kata Juliari. Juliari menyebut beberapa anggota dari keluarga besarnya pernah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, dan tidak pernah ada satupun yang pernah berurusan dengan hukum. Keluarga saya juga sejak dulu aktif di bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah. Keluarga saya salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Menengah yang sudah berusia puluhan tahun di Jakarta dan sudah menghasilkan ribuan alumni, kata Juliari menjelaskan. Ia pun mengaku pernah menjadi ketua yayasannya selama 5 tahun dan sebagian besar siswa yang bersekolah di sekolah tersebut berasal dari status ekonomi menengah ke bawah. Latar belakang ini yang membuat saya dengan penuh kesadaran menyerahkan diri ke KPK untuk menunjukkan sikap kooperatif saya terhadap perkara ini, ucap Juliari. Dalam surat tuntutannya, JPU KPK menyebut Juliari dinilai terbukti menerima suap 32,48 miliar rupiah dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Tujuan pemberian suap itu adalah karena Juliari menunjuk PT Pertani Persero dan PT Mandala Hamanangan Suda yang diwakili Hari Van Sidabuke, PT Tiga Pilar Agro Utama yang diwakili Ardian Iskandar, serta beberapa penyedia barang lainnya menjadi penyedia dalam pengadaan bansos sembako. Uang suap itu menurut jaksa diterima dari Mateus Joko Santoso yang saat itu menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan bansos sembako periode April-Oktober 2020 dan Andi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos sekaligus PPK pengadaan bansos sembako COVID-19 periode Oktober hingga Desember 2020.
Matius Joko dan Adi Wayono kemudian juga menggunakan fee tersebut untuk kegiatan operasional Juliari selaku Mensos dan kegiatan operasional lain di Kemensos seperti pembelian ponsel, biaya tes swab, pembayaran makan dan minum, pembelian sepeda Brompton, pembayaran honor artis Cita Citata, pembayaran hewan kurban, hingga penyewaan pesawat pribadi. Menanggapi hal itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai permohonan pembebasan yang diajukan Juliari Batubara atas kasus korupsi Bansos terlihat aneh. Rocky Gerung menyebut Juliari Batubara yang mengajukan permohonan pembebasan dari hukuman akibat korupsi Bansos sebagai orang gila karena telah menimbulkan penderitaan banyak masyarakat yang kurang mampu dan sangat membutuhkan. Kan yang menderita itu ratusan ribu emak-emak yang juga punya ratusan ribu anak-anak. Jadi ini orang gila yang mesti 2 kali dihukum, hukum secara pidana dan hukum secara moral, kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa 10 Agustus 2021. Rocky Gerung menilai adanya hal yang kontras jika dibandingkan dengan kasus kerumunan yang menjerat Habib Rizik Syihab. Rocky Gerung mengapresiasi sikap Habib Rizik yang tidak mengajukan permohonan pembebasan untuk dirinya meski masa hukuman diperpanjang. Kita lihat kontrasnya tuh, Habib Rizik harusnya bebas, tapi diperpanjang karena ada kasus baru nggak minta-minta, laya-laya atau nelangsa-nelangsa semacam si Batubara itu, ujar Rocky Gerung. Rocky Gerung kemudian menyinggung sikap Juliari Batubara yang tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan tindak kejahatan yang luar biasa. Menurutnya, jika permohonan pembebasan Juliari Batubara dikabulkan, hal tersebut dapat menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Berikut ini cuplikan videonya. Iya, ini kan yang menderita itu ratusan ribu emak-emak itu, yang juga punya ratusan ribu anak-anak itu. Jadi dia anggap bahwa penderitaan dia itu akan membahagiakan emak-emak nanti kan. Ini orang gila, dia mesti 2 kali dihukum nih, hukum secara pidana dan hukum secara moral. Kan dia hanya mementingkan keluarganya tuh. Jadi kita lihat kontrasnya tuh. Habib Rizik harusnya kemarin bebas, tapi masih diperpanjang karena ada kasus baru tuh. Nggak minta-minta apa istilahnya, leye-leye atau nelangsa semacam si siapa namanya Batubara itu kan. Jadi terlihat bahwa dia nggak paham bahwa dia barusan melakukan kejahatan. Jadi kalau semua orang bisa pakai dalil dengan dia, ya udah kita jadi koruptor aja rame-rame. Atau nanti kita bilang, aduh penderitaan anak saya bagaimana tuh. Bayangkan hari pertama ketika hasil korupsinya itu mengalir ke anak-anaknya, keluarganya tuh apa dia berpikir bahwa dia akan minta diringankan. Jadi sekali lagi ini udah sampai pada ada teori disebut kedangkalan kejahatan, gitu. Banality of evil. Gitu. Jadi dia sendiri udah nggak tahu bahwa dia sedang berbuat jahat, tapi dia justru minta dibebaskan kan. Jadi ini negeri benar-benar absurd udah.